Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar mengenai shutter speed ya. Ini adalah lanjutan dari segitiga exposure. Ada kemarin kita sudah membahas tentang aperture. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai shutter speed ya. Kita langsung masuk saja. Sebelum saya masuk, kita harus memahami dulu ya, ada yang namanya segitiga exposure ya. Segitiga exposure itu memiliki 3 elemen ya pendukung di dalam fotografi. Yang pertama aperture, shutter speed, dan yang nanti yang akan kita bahas terakhir ya, yaitu tentang ISO atau ISO ya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam tentang apa sih yang dimaksud dengan shutter speed ya, maka kita harus pahami dulu konsep dasar ya dari shutter speed ini ya. Sebelum memulai ya, penting untuk memahami hubungan antara shutter speed dan exposure ya atau gerakan ya. Semakin cepat shutter speed, ingat ya, semakin cepat shutter speed ya, ini saya akan warnai. Semakin cepat shutter speed ya, maka semakin pendek atau warna yang terbuka ya. Jadi ingat ya, semakin cepat ya, maka akan semakin ini ya. Oke. Sebelum memulai ya, penting kita untuk memahami ya hubungan antara shutter speed dengan exposure dalam gerakan. Jadi, semakin cepat shutter speed, maka semakin pendek waktu rana terbuka ya. Dan gambar akan menjadi gelap. Itu ya. Kemudian ya, semakin lambat shutter speed ya, semakin lambat shutter speed, maka semakin lama rana terbuka dan gambar akan lebih terang namun rentan terhadap blur jika ada gerakan. Nah, jika ada gerakan seperti ini, maka saya menyarankan kalian untuk menggunakan tripod dalam dalam atau ketika kalian dalam mengambil gambar tersebut ya, agar tidak terjadi blur, karena rentan sedikit saja dia sudah blur karena kita berlomba dengan kecepatan seperti itu ya teman-teman ya. Kita langsung masuk saja ke dalam slide berikutnya. Jadi apa sih itu shutter speed? Shutter speed itu adalah kecepatan rana ya, merupakan kecepatan bukaan tirai atau bukaan dari ini ya, kamera DSLR kalian ataupun kamera ataupun juga ini ya lensa kalian ya pada HP seperti itu. Di dalam bodi kamera DSLR, semakin cepat tirai membuka, maka semakin sedikit cahaya yang akan masuk ke sensor pada gambar, itu ya. Kemudian kecepatan rana itu pada umumnya beragam, mulai dari ada yang 30, 15, 8 ya. Tapi ini semua satuannya detik atau second ya. Kemudian dan seterusnya, bahkan beberapa kamera DSLR sering tentunya memiliki kecepatan hingga 8.000 per detik ya. Di HP juga sama ya, sampai 100, ada juga yang saya lihat tadi 25, 125 itu juga sudah cukup ya menurut saya ya. Tinggal tergantung disesuaikan foto apa atau gambar apa yang akan kalian ambil seperti itu ya. Ini kalian bisa lihat ya di sini ya. Nah, ini ya. Di sini ada slow. Kalau kita ingin melihat slow, maka yang akan kita gunakan, settingan yang akan kita gunakan adalah 1:15 ya. Ini ya. Terus selanjutnya kalau ingin cepat ya bisa mencapai 1000 ya, 1000 per detik. Nah, gitu. Seperti itu ya. Shutter speed adalah ya, ini ingat ya keywordnya adalah shutter speed adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuka atau menutup shutter ya pada kamera saat mengambil sebuah foto. Jadi kecepatan rana ya dalam bukaan tirai ya di dalam tubuh atau bodi kamera DSLR atau kamera, semakin cepat tirai membuka maka cahaya yang akan masuk itu semakin ini ya, semakin sedikit ya. Begitu juga kebalikannya, jika tirai atau lensa kamera itu lama bukaannya, maka kamera atau cahaya yang masuk akan lebih lama, lebih banyak ya,
ke dalam sensor gambar dalam kamera DSLR atau HP kalian. Seperti itu ya, dengan satuannya detik atau per second. Terus kecepatan rana itu dibagi dalam 3 hal ya. Yang pertama cepat ya. Jadi kecepatannya sangat cepat ya untuk menghasilkan apa ya, gambar freeze. Freeze itu freeze, efek beku pada gambar ya. Terus ada 2 berfungsi memotret objek dengan pergerakan yang terbilang normal ya, maka kecepatan idealnya itu 1:200 per detik sampai 60 ya, 60 sampai dengan 200 per detik ya, dapat tertangkap tanpa blur seperti itu ya. Kalau cepat ini dia mungkin lebih ke ini ya, 8.000 atau 1.000 itu ya per detik. Sedangkan lambat merupakan kecepatan rendah ya yang bertujuan untuk melembutkan gambar yang umumnya membutuhkan lebih dari satu. Ini mungkin 1:15 atau 30 ya, seperti itu ya. Kemudian perlu kalian ketahui ya, jika kecepatan rana itu rentan gambar ya. Kalau kamera kalian bergerak sedikit saja, maka akan menghasilkan gambar yang blur ya atau kabur. Nah, maka saran saya ketika kalian mengambil gambar ataupun sebuah video yang membutuhkan kecepatan ya, maka alangkah baiknya kalian gunakan alat tripod sebagai penyangga untuk mengambil gambar tersebut. Seperti itu ya. Kemudian ya, di sini kalian bisa lihat ya ada moving subject ya, atau seperti gambar atau video ya. Untuk perbandingan 1:250 per detik ya dengan apa itu, aperture 4, ISO-nya 100 ya, di sini kalian bisa lihat ya, maka kelihatan normal ya. Di sini 60 second dengan aperture-nya 5.6, ISO-nya 100, kalian bisa lihat ya sedikit mulai ngabur. Di sini juga sampai 5 second dengan ISO 100, terus aperture-nya 25, maka tidak sama kali terlihat ya, akhirnya ngeblur ya di sini ya. Seperti itu. Ini adalah tahapan-tahapannya. Seperti itu. Kemudian menentukan shutter speed ya. Ingat ya, dalam menentukan shutter speed ada 3 hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah kecepatan objek yang akan kalian foto. Semakin cepat objek bergerak, maka semakin cepat pula shutter speed yang dibutuhkan. Artinya jika kalian apa ya, katakanlah kita mau mengambil air hujan seperti itu yang turun ya gitu. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah men-setting kamera kalian ya dengan shutter speed yang di atas misalkan 1:1000 per detik, atau mungkin ada kamera DSLR ya mungkin bisa lebih dari itu, seperti itu. Maka yang akan dihasilkan juga semakin bisa terlihat ya, seperti bintik-bintik hujan ataupun airnya mengalir ya, seperti dari bawah, seperti air wudhu, seperti apa ya, air terjun. Nah, mungkin bisa kalian praktekkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keterangan cahaya. Semakin terang suatu tempat, maka semakin cepat pula shutter speed yang dapat digunakan. Itu ya. Terus untuk kebutuhan pemotret, beberapa fotografer lebih suka memiliki efek blur pada foto mereka, sehingga mereka akan menggunakan shutter speed yang lebih lambat seperti itu ya. Tinggal disesuaikan kebutuhan objeknya seperti apa. Jadi banyak-banyak kalian bereksperimen. Nah, ini ada contohnya ya, jika kalian perbandingannya ISO ini 200 semua ya. ISO-nya 200 semua ya. Jadi perbandingannya shutter speed-nya 250 banding ini aperture-nya 8 semua ya teman-teman ya. ISO 200, yang membedakan itu hanya shutter speed-nya. Jadi shutter speed-nya 250, kalian bisa lihat ya, pencahayaannya agak gelap dan ngeblur. Nah, ini juga 125 sedikit terang, terang dan mungkin ya seperti itu. Nah, dari sisi efek juga kita bisa lihat di sini ya, 500 ini kelihatan sekali terang ya, tanpa ada gerakan dan blur. 200, 125, 60 mulai mundur dia ya, mulai sedikit ngeblur.
1:8 per detik sampai dengan 2 ini juga sudah mulai blur atau mulai membayang. Seperti itu ya. Ini adalah contoh-contohnya ya. Akan lebih mudah ketika kalian sambil menonton dan sambil mempraktekkan ya. Jadi lebih enak di ini kan. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya dapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.